Yo malam, yo di tap-tap layarnya dulu yo teman-teman. Malam ya, malam. Yo di tap-tap layarnya. BTC dominan padahal koreksi ya, tapi semua kenapa di rata kanan. Ya, malam semuanya. Market gitu ya. Apa yang harus dipelajari saat market seperti ini? Yang perlu teman-teman perhatikan adalah candle hari ini. Makasih Bro Elit Global, Bro Hadi, senang Bapak. Candle hari ini penentuan teman-teman. Tapi moga-moga aja ya, ini adalah candle wick yang membentuk ekor panjang seperti ini lagi. Kalau saya sih masih meyakini bahwa dia akan momentum. Pantau aja lah ya, pantau aja, yang penting dia tidak sampai nembus atau ini tidak belok. Ini momentumnya sebaiknya seperti ini ya. Jadi nanti tunggu dulu ini sampai ininya panjang dulu di atas, baru tumbang ya. Tetap targetnya sama, harusnya tetap sama. Kenapa toh Om Iwan kok tetap optimis ini akan naik gitu? Ini kan selalu yang jadi pertanyaan kan seperti itu. Gini, hal yang paling mudah yang teman-teman perlu perhatikan adalah apakah mungkin Will ini tidak mau uang dari sebuah momentum altcoin? Itu adalah jawabannya. Makasih Bro Yoyo. Jadi Will sini kan butuh jual barang. Ya. Jadi tidak usah takut berlebihan. Makasih Bang Yoyo dan Bro Hadi. Jadi Will ini menurut saya juga yang dia lihat itu adalah momentum. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah apa? Kenapa sih saat ini ada semacam, makasih ya Bro Yoyo Black dan Bro Hadi. Yuk di follow-follow. Marketnya kok lesu, seperti terpressure, seperti tidak dibiar. Makasih Bro Sebastian. Seperti tidak diberikan satu gairah. Ilustrasi yang tepat untuk saat ini memang disengaja market itu tertahan rasanya. Tertahan kan jenuh orang. Kalau lihat di BTC-nya rasanya dia cuma di MA99, tapi kalau teman-teman malam ya Bro Spesian, kalau teman-teman beralih yang cuman strong itu cuman SRP. Nanti saya bahas terakhir yang SRP ya. Ini menarik sekali, nanti aja. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari Shiba, dari ADA gitu ya. Ini loh, ini candle engulfing loh. Candle engulfing itu maknanya adalah penaikan. Ya, jadi candle untuk ADA ini adalah candle yang cukup bagus. Ini jadi dua candle ini menarik sekali teman-teman. Ini menjadi catatan penting ya. Candle engulfing ini begitu muncul seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ini sebelahnya akan bisa menjadi contoh ini. Ketika candle engulfing itu muncul, tapi kalau yang ini kan strong, memakan langsung satu kali. Jadi candle merah dimakan oleh candle hijau, dua kali lipat candle hijaunya. Ini engulfing namanya. Ketika candle engulfing ini muncul lagi di sini, engulfingnya muncul lagi di sini, ini lihat, gitu ya. Jadi biasanya adalah sebuah momentum panjang sinyalnya. Nah ini yang belum terlihat. Padahal candle engulfingnya sudah muncul, ini cuman butuh momentumnya aja. Jadi untuk ada ini paling menurut saya seharusnya paling
momentum terbaik itu ada di Ade. Karena posisi candle engulfingnya itu udah muncul. Gitu. Ini besok saya hijau bisa, potensi hijaunya sangat cukup tinggi. Kok ndak lemot ini? Tok kadang kok ndak itu ya. Sinyalnya oke ya, sinyal tes. Ini kok sinyalnya ora ono. Ada sinyalnya enggak teman-teman? Oke. Oh iya, oke ya. Jadi posisi ya malam wakil wong pusat ya, oke. Jadi candle engulfingnya sudah muncul, harusnya itu momentum. Ada itu momentum sih, ora ketok ya. Jadi kok ini ora ketok. Kita ada ketutupan ya. Saya tak mundurin lagi ya. Kelihatan enggak? Nonton ini. Ini ya. Oke ya. Ini. Putus-putus. Benar lagi putus-putus. Aman. Ya itu aman, ada yang putus-putus. Aman apa putus-putus ini? Ya kalau untuk ada ini terlihat sekali kondisinya adalah apakah whale ini kenapa dok tidak mau menaikkan gitu loh. Ini kan pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman. Maksudnya gini, ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Kan otomatis orang akan galau doh ini. Naikkan sedikit. Oh ya, biar loh ini wis mentok kok paling pojok iki wisan. Berarti kurang mundur iki. Aduh, iki piye? Kok bisa gini ya? Jadi ini. Gini ya. Oke ya. Ini kadang kena universe sih loh. Kena TikTok universe itu langsung ketutup. Jadi yang saya lihat market saat ini apa sih kondisi yang paling tepat untuk menggambarkan ini? Yang kondisinya itu adalah seperti ditahan mau naik juga ditendang lagi ke bawah, mau naik lagi ditendang lagi ke bawah. Itu kan seperti itu rasanya. Kenapa seperti itu? Saya cuma berpikir seperti ini teman-teman. Itu sebenarnya sebuah strategi yang disiapkan biar FOMO itu menggila. Duh kok gitu dong mikirmu. Coba teman-teman, ini ilustrasinya ya. Ini ilustrasinya rodok putus-putus. Mosok putus-putus yang lain ndak lancar sih itu ya. Yang putus-putus berarti itumu, jaringanmu. Jadi ilustrasinya gini. Saya tuh punya teman ya. Punya teman ini. Ya, makasih Bang Gavin. Punya teman. Jadi habis keluar dari penjara. Putus-putus. Oh iya dong. Piye? Putus-putus aja yang putus tak ulangi loh. Bentar. Tadi kayak ada nyantoli aman gitu ya. Oke, aman. Aman semua ya. Ya, yang putus-putus sedikit toh berarti punyamu yang putus-putus. Ya. Kalau yang banyak yang aman ya berarti yang handphonenya. Oh putus-putus ya, punyamu refresh dulu aja yang itu. Keluar dulu baru masuk lagi ya. Soalnya banyak yang lancar. Ya. Terus jadi ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan market saat ini adalah gini. Saya pernah ketemu seorang teman itu keluar dari penjara. Karena dia itu di penjara makan itu terbatas. Makan terbatas. Jadi buat dia kalau punya kesempatan untuk makan itu salah satu hal yang terbaik. Ternyata sulit gitu loh. Karena kondisi memang jadi orang tidak punya.
Jadi kan lebih sulit. Terus ketika dia keluar dari penjara, itu saya sampai kaget. Itu makan itu enggak karuan. Sehari kamu makan berapa kali? 7 kali. Dan itu porsinya menurut aku banyaknya enggak karuan. Duh, apa hubungannya om? Wong masuk penjara makan 7 kali dengan saat ini. Ada, ini ilustrasi yang menggambarkan cukup tepat. Saya carikan yang cocok gitu dengan ilustrasi yang kondisi market saat ini. Jadi buat Wales menahan market ini adalah sebuah momentum. Itu adalah sebuah strategi. Dia tidak harus mengeluarkan energi yang cukup besar ketika nanti ditutul aja. Tul gitu, itu keranjingan kalau orang bilang. Gitu ya. Jadi market saat ini ada satu kegemasan itu yang terasa. Kok naik-naik itu harusnya ukurannya naik gitu. Itu sudah ada jeritan seperti itu. Para investor ini retail itu sudah ada seperti itunya. Itu kalau terus gitu ya digituin, cuman ada 2 pilihan. Satu, keluar market, orang tidak tahan psikisnya atau mentalnya. Atau yang kedua, biasanya yang tidak tahan mentalnya ini nanti dia akan kejar-kejaran ketika nanti naik. Yaitu yang dipergunakan oleh Wales. Begitu ini dibuka, kayak orang keluar dari penjara tadi, dia makannya akan rakus. Sama ada dengan market ini. Itu yang saya baca. Kisah nyata itu. Beneran. Itu kisah nyata. Yang menggambarkan sesuatu, tapi setelahnya orang itu beberapa bulan ke depan makanya stabil. Jadi kondisi market yang saat ini sengaja dikondisikan seperti itu biar para whale ini tidak terlalu ngotot untuk FOMO ke depan. Ada apa dengan Goto om? Apa Goto? Berarti kalau BTC turun lagi aku tambah muatan nih. Gini, BTC ini mungkin memang sudah stop seharusnya tadi. Momentumnya untuk BTC itu 26500 mungkin. Tadi ya. Sempat ya nentuh 26500 ya BTC. Sebenarnya kalau yang di Telegram kan sudah diinfo kan. Nih, 26600 enggak nyampe loh malahan. Tak kira nanti akan ke 26500. Ke area-area ini dekat ini nutul balik lagi ke atas. Ternyata enggak. Ya udah, ini cukup lah gitu. Cukup. Sudah cukup berarti. Jadi market saat ini teman-teman aneh enggak toh? Kalau ini tumbang ini berarti rata kanan toh. Turun semua toh. Masuk akal enggak? Logika kita di situ nanti kita akan tahu jawabannya. Masuk akal enggak? Menurut saya enggak masuk akal. Karena buat para whale ini bancaannya di sini. Bancaannya itu ada, tahu bancaan ya? Ilmu macam apa ini? Ya gue rasa kui tak blokir langsung. Ya. Tak kasih sesuai dengan harapanmu. Ya. Yang gini-gini langsung tak eksekusi. Gitu ya. Kalau dia ngomong ilmu macam apa, langsung tak eksekusi. Gue rasa dulu sisan. Ya, jadi kan tak kabulkan keinginannya. Selamat, ya selamatan. Gitu ya. Tadi sampai mana ya? Sampai lali. Sampai apa ya mau? Sampai apa ya? Ya sembaleni ulang lagi lah. Ya. Jadi Pak Edi full senyum. BTC nutol. Oh ya. BTC ini
di MA itu ya. Enggak apa-apa, pantau aja, enggak masalah. Yang kita harus pantau teman-teman adalah candlenya, close candle hari ini. Oh sampai bancaan opera asem tenan kok kayak bocah mau ya. Wis seru-serune lho. Iso dipedhot malahan. Ya. Jadi untuk kondisi saat ini yang perlu diperhatikan adalah close candle besok. Karena memang close candle besok itu tidak bisa kita pungkiri bahwa peranannya cukup penting untuk menggerakkan 3 benang ini. Nanti besok ini teman-teman akan tahu kondisi seperti apa yang terjadi dengan benangnya. Yang kita takutin ya, ini kasih yang terjelek dulu ya. Yang kita takutin seperti ini. Nih ya, kalau yang ini yang terjadi, keluar market enggak, spot enggak. Nanti keluarnya market kalau terjadi close di sini. Ini. Di sini ya, seperti kemarin terdepan 25. Ini yang spot ya. Ini yang spot itu seperti itu. Ya. Jadi keluar marketnya ada ketika close candle di 25. Karena kalau ini yang terjadi belok langsung dia. Dan ini posisi seperti ini pernah terjadi, pernah. Ini yang terburuk dulu, tak ceritakno sing terburuk dulu. Jadi minimal teman-teman punya antisipasi ya. Jadi jangan ketika wah Om Iwan ini kenyataannya bar gitu turun Om. Minimal kan sudah tak kasih info dulu. Kalau turun koreksi seperti ini kapan kita tuh close market itu kapan ya. Jadi caranya adalah di sini. Ini adalah pra bearish namanya. Begitu ini close candle di sini nyobek, nah itu sudah close candle. Ya close kita CL. Kalau yang terjadi seperti itu saya akan CL kalau close candle nembus di sini. Gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan apa bedanya kondisi saat ini dengan kondisi ini? Mirip. Makanya saya pesennya nanti itu benangnya ini yang mbok lihat 3 benang ini. Ini yang terburuk ya. Ini yang terburuk. Yang terburuk itu apa kondisinya? Benang MA7 seperti air terjun dia tembus tel langsung gitu. Wah ini sudah tidak ada obatnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kondisi saat ini kan kita masih di sini nih. Tapi belum muncul ini beloknya. Makanya ketika ini didorong ke bawah dan close candle dia akan belok MA99-nya. Lah hari ini wick atau close candle full block itu berperan penting pada malam ini. Apa ki? Leg Om. Mosok to leg. Lah liyane wis aku yo lancar kowe leg. Kowe sing wise di apa? Gini, pencet pesawat, bar gitu pencet lagi nanti kan ndak ngelag. Gitu caranya. Ngelag. Mosok toh? Iya ngelag toh. Kata analisis suara. Loh, kita sudah sering bahas itu, Bang Yang Son. Sudah sering bahas itu. Lihat di video live kita, saya setuju. SRP nanti akan melawan arus itu saya setuju. Kita sudah bahas itu 3 minggu ini. Kita sudah bahas itu 3 minggu ini. Nanti menarik sekali untuk SRP. Nanti pembahasannya terakhir aja ya. Nanti menarik sekali. Buat SRP tidak usah panik ya, santai aja. Kalau udah SRP udah diemin aja, nanti belum $2 itu tidak usah dijual sih. Ya. Jadi ini yang saya mau minimal teman-teman persiapan psikismu ketika hal yang tidak
di luar akal, ceritanya tidak sesuai skenario gitu. Bisa enggak? Ya tetap bisa, ada kesempatannya itu, tapi enggak banyak, paling 15%. Kejadian seperti ini akan terjadi 15%. Terus maknanya apa kalau diturunin dulu seperti ini? Buat whale itu untungnya apa? Enggak ada. Karena altcoin enggak ada kenaikan, meh dikek ngondi. Mau digawe tematik gitu, gawe wis ki ben ketok sangar turun gitu kan enggak mungkin gitu loh. Maksudnya itu dengan nalar pembisnis itu enggak mungkin gitu loh. Kalau kita biasa di dunia bisnis itu nalarnya enggak mungkin itu terjadi. Otomatis akan dibuat sebuah momentum berharga ketika semua altcoin ini sedang momentum. Dan saya perlu ingetin teman-teman, sinyal di dalam momentum itu adalah toyib. Dan toyib ini sudah terbentuk, ini rapi sekali, ini contoh ya, seperti Shiba ini rapi sekali. Dia ditata sangat rapi nih, dipertahankan di ring-ring ini. Ini membentuk cuman posisi double bottom dan triple bottom. Ini rapi sekali. Tinggal menunggu apa? Waktu. Ini ya satu ya. Terus kita lihat dari sisinya ada sudah engulfing. Terus kita lihat lagi juga sandbox nih. Ini momentum semua teman-teman. Dan semua momentumnya sama semua. Jadi dia adalah double bottom. Terus dia adalah posisinya adalah toyib dan dipertahankan dalam zona W. Ini persis beberapa hari yang lalu ketika zona W terbentuk itu akan ngepost kemana? Ayo teman-teman, MA99. Nah disinilah perangnya, apakah dia bull trap atau dia tetap maraton kenaikan. Ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Ini terjadi, momentum itu terjadi kan sandbox. Lah ini nanti di sini perangnya. Ini adalah yang namanya prabulis. Ini ilmu dasar teman-teman. Semua koin cara melihatnya dengan pola seperti ini teman-teman lakukan. Nanti teman-teman akan kok iso ya sama. Ini saya sudah praktekin 2,5 tahun ini. Nah nanti FOMO terjadi itu akan dikawal oleh MA7. Tergantung MA7-nya ini bisa mengawal terus enggak momentumnya. Kalau yang terjadi itu berarti bullish memegang kontrol terbentuk dan FOMO terbentuk diiringi oleh MA7. Dan FOMO yang diiringi MA7 rata-rata tegak tiang bendera. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini yang namanya di FOMO dengan posisi dikawal MA7 tegak tiang bendera. Ini MA7 semua yang itu. Tidak ada dia sobek di MA25. Lihat ini. Seperti ini detailnya FOMO terbentuk. Jadi teman-teman kalau terjadi ini yang seringkali untuk pemula khususnya ya. Kita ini terlalu sering dicekoi atau dimasuki sesuatu keilmuan dengan mindset gini. Kalau ekor panjang itu berarti pembalian keadaan. Lepas barangnya. Saya mau katakan itu ketika saya pemula seperti itu. Makanya saya mau jelasin. Cara melihatnya jangan seperti itu. Ekor panjang, lihatlah yang di sekitarnya. Apakah benang MA7 itu ada di sampingnya atau di bawahnya mengiringi ini. Kalau dia belum datang, dia masih ada pertahanan di sini. Jadi tidak usah takut. Nah disinilah kesalahan kita diberi sebuah ilmu. Itu memula saya betul yang terjadi seperti itu. Kalau saya sudah ekor panjang itu sudah takut saya. Sampai akhirnya saya mempelajari.
Dan ternyata kita perlu melihat benang ini apakah mengawal terus. Ini ekor panjang semua ndak tumbang tuh. Gitu ya. Jadi sekarang mindsetnya dirubah. Ekor panjang bukan final. Memberikan kita sinyal bahwa itu turun. Lihat di sekitarnya. Apakah benang MA7 ini FOMO dan mempertahankan. Ini ilmu dasar akhirnya. Nanti akan mindset teman-teman akan jadi berubah dengan konsep dasar seperti ini. Gitu ya. Ini untuk sandbox ya. Untuk sandbox sudah momentum, makanya kenapa kok BTC-nya ini sideways wajar. BTC sedang memberi ruang karena altcoin belum naik. Biarkan dia momentum, nanti begitu sudah momentumnya startnya di mana? Harusnya di atas MA99 atau posisinya sudah bullish. Contoh seperti ini, seperti sandbox. Bisa enggak ini dia sedang menunggu ini sampai level dia jebol di MA9. Startnya bisa. Ini kan nanti akhirnya bersamaan. Posisi MA99 ngegas. Nanti BTC start juga sama di MA99 bersamaan nanti karena saya melihat malah sisinya seperti itu, momentum dan kebersamaan dari altcoin itu menyatu, BTC dan altcoin seirama. Kasihan om, ntar ndak ada yang lagi yang nonton ki apa toket mau. Lah, wis kowe tak blokir ya daripada gue ben gue rasa ndelok sisan recok iki. Kalau besok masih muncul seperti itu, tak bisuke semua live ya. Nanti kalau kamu besok muncul dengan gitu lagi, tak blokir. Momentum tanggal berapa tepatnya? Kalau tepatnya aku nggak tahu lah, ini kita aja juga itu kan maksudnya meraba-raba masih itu ya, karena kalau di posisinya adalah 1 tahun sebelum halving, itu adalah itu posisinya kan terakhir lastnya sebetulnya kan Juli 26 Juli 26 Juni itu 26. Jadi masih sebenarnya belum offset, kalau orang bilang itu belum offset sebetulnya ya. Perbedaannya kan seperti ini, cuman ini perbedaannya. Perkiraan aja harusnya malam ini, kalau harusnya malam ini kepompa, seharusnya kan semua maraton. Karena altcoin sudah siap. Sebenarnya altcoin ini sudah siap, tapi kan ini gemes. Orang-orang ini gemes. Retail ini gemes, dibuat gemes, ini tidak naik-naik. Ada yang stres, ada yang galau, ada yang ini macam-macam. Psikisnya diumbang-ambing. Karena winternya terlalu panjang. Dan psikis ini benar-benar harus kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ada sendiri, ini sudah momentum tapi pelan ini kalau dilihat. Ini molanya kan seperti ini. Ini nanti momentum akhirnya yang dia lebih kencang. Kalau ada targetnya nanti kan di sini soalnya. 73 ini 0,73 sampai sampai $1. Di sini nih $1 gitu ya. Bisa Amerika itu dari tahun ke tahun itu selalu bisa bayar. Dari debt ceiling itu cuman drakor wis engko ending-endingnya kok tambah kuota. Wong mereka duitnya tak dhewe kok. Hitungane siapa yang hitung? Cara ning ngitung piye?
Wong itu sudah dari zaman dulu kala. Sebenarnya lama-lama kan dunia itu akhirnya juga apa ya? Ya benar kalau lepas dolar, tidak bergantung kepada dolar itu. Kayaknya lama-lama kan dibodohin loh. Menang pek dia. Seluruh dunia suruh kalah. Kan gitu. Iya, jangan jual SRP. SRP itu momentum ya. Saya sudah amati SRP ini kan sudah dibagi juga ya. Sama Bang Calvin juga kadang ya info itu kan. Itu sudah sebulan yang lalu. Orang itu sudah pada beli SRP. Makanya itu menjadi sebuah fenomena yang perlu diperhatikan. Jualnya kapan? Jualnya nanti $2 mau jual. Ya. Nanti bisa ngelawan arah. Yang paling menarik itu adalah SRP. Untuk saat ini yang paling menarik itu SRP. Tapi kalau ditanya BTC hari ini seperti apa, ini kalau saya secara pribadi saya menyatukan tadi. Ya, sama seperti beberapa hari yang lalu, tetap sama. Saya kalau seandainya saya sebagai whale, saya tidak mungkin melakukan hal yang cukup konyol. Saya turunin dan semua altcoin turun gitu ya, dan tidak dapat apa-apa, itu tidak mungkin saya lakukan. Itu yang saya lakukan apa? Yang saya akan lakukan ya sudah jelas. Kolaan di bawah, beli di bawah untuk dijual. Jualnya gimana? Terjadi FOMO. FOMO yang terbentuk seperti tadi, ilustrasinya adalah orang keluar penjara, tapi begitu keluar penjara dia makannya guanas. Ya sama dengan retail. Retail itu kalau ditahan terus ini naik, gecek lagi ke bawah, mau naik lagi turunin lagi ke bawah. Lama-lama gemes enggak gue? Ayo tak tanya. Ayo yang terjadi di dalam psikis retail saat ini, satu orang galau keluar market, satu gemes, kok ndak naik-naik. Dua kondisi ini itu yang sedang dimainkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ledakan. Power itu ketika ditahan terus, itu ketika itu dilepas, itu liar. Itu yang mereka mau buat. Ya. Itu yang mau dia buat. Saya tak ambil air sih ya, minum ya. Ya, jadi pantau aja candle hari ini menurut saya harusnya weak, bukan full block. Kita pantau aja lah, harusnya weak kalau menurut saya. Semoga itu yang terjadi. Ya, moga-moga di jam 11 ini sama jam 3 nanti itu
ijo-ijo dulu lah. Close candle-nya yang bagus berapa ohm. Nah itu malah yang penting itu adalah close candle. Close candle nanti itu seharusnya biar aman loh ya. Ini kalau dia bertahan seperti ini, body seperti ini MA7-nya masuk. Kalau dia bertahan di area ini MA7-nya bisa berpotensi masuk. Tapi kalau dia besok narik ke atas, itu MA7-nya berpotensi belok gini. Belok seperti ini loh. Ini loh pola sebelahnya ini. Seperti pola belok sebelahnya. Karena dia sudah dekat. Posisinya beda ya kalau dom waktu di sini kok baru nempelnya ini. Enggak. Beda karena posisinya dia langsung dari atas, kalau ini kan kecil lengkuannya. Jadi ini umpamanya dia besok hijau, ini belok. Makanya besok itu peranannya penting sekali. Kalau full block seperti ini ya berarti masih ada satu kali pertahanannya di sini. Satu kali. Ya ini lawan. Saya ngomong terus terang. Kalau yang terjadi ini full block ini sedikit rawan. Karena dia kan harus posisinya 2 hari ke depannya kan harus momentum dulu, berarti kan harus posisi hijau gini. Memakan yang sebelahnya. Dan memakan yang sebelahnya itu baloknya panjang ini. Ini lebih perlu energi besar menurut saya. Gitu. Jadi masih ada beberapa pertarungan di sini, tapi saya berharapnya adalah hari ini itu nge-weak untuk membelokkan MA7. Kalau ditanya, kalau ini nge-weak dia akan membelokkan MA7. Wah, kalau ini membelokkan lagi ya sudah momentum. Berarti momentum. Karena di sini sudah itu proses dan ini ngokang lagi, ya udah berarti ngegas. Dan itu bersamaan dengan semua altcoin sebetulnya. Kalau teman-teman rangkumin dari sini ini MA99-nya ya. Terus kalau dari ADA sama, ini breakout dari MA99-nya. Ini posisi engulfing. Ini lihat. Candle engulfing dan momentumnya di MA99. Terus Shiba, kalau Shiba ini kan malam Pak. Oh ya, malam. Kalau Shiba ini memang dia dari bawah toyib dan ini sebuah momentum. Kalau dia bisa mempertahankan, jadi kalau Shiba ini bisa mempertahankan di MA25 dan membentuk momentum triple bottom, ini harusnya seperti ini. Harusnya dia dapat momentum ya. Yuk kita lihat aja Shiba apakah dapat momentum. Harusnya Shiba ini adalah open position. Harusnya. Ya, makasih. Agni. Terus yang menarik lagi itu seperti mana coba. Mana ini kemarin kita bahas juga ya. Momentum enggak? TKO ya, oke TKO. Makasih Rempah Huta, makasih Bro Hadi. Jadi tidak usah takut, tidak usah galau ya. Ini lihat mana ini. Ini sama dengan sandbox ini. Ini kita bahas kan di sini kemarin ya, beberapa di sini. Ini adalah posisi toyib. Jadi seperti ini perjalanan toyib. Toyib itu apa? 1 benang, 2 benang, 3 benang. Kalau SRP diemin aja. Rempah Huta, nanti $2 itu naiknya masih panjang gitu. Nanti tapi tak bahas ya. Mina, makasih Kak Eka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah toyib 1, 2, 3 benang, posisinya lebar-lebar. Baloknya meloncat. Terus di sini juga dikonfirmasi lagi 1, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Lah, kalau mau beli itu kondisinya antara di sini atau di sini. Lah ini yang kedua ini mengonfirmasi gini, kalau sudah dia ngokang di sini ini kan
dia tidak kuatnya di MA 25. Nanti double bottomnya di sini. Baru ngegas. Lah nanti disinilah perangnya. Gitu ya. Di sini perangnya. Perangnya apa? Dia bull trap atau tidak? Tapi biasanya kalau momentumnya sama dengan BTC seperti ini, harusnya dia breakout. Dan nanti dikawal terus untuk mana ini sampai titik ini. Kalau dia bisa menembus area resist ini, itu dia namanya pra-bullish. Ya. Ini namanya pra-bullish. Terjadi. Tapi ini sudah kelihatan momentumnya. Nih kalau teman-teman perhatikan ya. Nih, momentumnya kelihatan ya. Tuh, seger sekali ya. Selamat ya buat mana yang sudah kemarin di Toyib sudah beli, sudah mulai breakout. Itu adalah satu kenapa BTC masih menunggu. Kelihatannya BTC seperti sedang memberi ketakutan market, tapi di sisi lain altcoin sedang diangkat pelan-pelan dan tidak terasa. Itu altcoin yang belum mengalami momentum. Kalau teman-teman masih ingat produk apa aja yang belum mengalami momentum, seringnya dibahas di room ini adalah Mana, Sandbox, Gala, Shiba. Lah Shiba yang belum berangkat ini. Tapi Mana, Gala, Sandbox itu sudah berangkat. Ya. FTM, yang sebentar, sabar. Tadi rempah huta apa? SRP itu rempah huta. SRP ini nanti akan nembus ketika, jadi sebentar saya terusin dulu aja Mana ini. Jadi ketika Mana nanti di sini, ini perlawanannya di sini ya. Tinggal MA7-nya nanti mengawal seperti apa. Nanti yang dipantau MA7-nya. Gitu ya. Biasanya kan posisinya akan seperti ini. Dia ngawal ini di sini. Kalau FOMO terbentuk seperti itu. Ya, polanya seperti apa? Seperti ini contohnya. Kalau nanti riwayatnya hampir rataan pasti sama. Riwayat FOMO itu kebentuknya seperti itu. MA7, jadi riwayat itu teman-teman perhatikan adalah MA7 ini. Lihat ini. Dia bermain di MA7, MA25 sebentar, MA7 bermain lagi di MA7. Nih, MA25. Jadi MA7 itu penting. Dan ini semua balok ekor panjang ini, ekor panjang. Jadi ekor panjang itu belum tentu sebuah pergerakan yang menurun, tapi perlu dilihat benangnya sedang apa, mengawal itu atau tidak. Semua market keilmuan dasarnya adalah itu. Dan teman-teman kalau perhatikan ini, kalau sudah polanya ini ya lebar-lebar gini ya, sebelum ini tak hapus dulu. Ini semua market ya, bisa dipelajari sendiri semua koin. Dan ini natural. Nanti saya bisa praktekin ini di semua koin. Teman-teman kalau teman-teman mau lihat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Dia terjadi koreksi. Di sini kuat dipertahankan, dia naik lagi. Di sini adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Koreksi di MA paling berat adalah MA25. Terus yang lebih berat lagi adalah MA99. Tapi setiap koreksi dalamnya ini selalu dikonfirmasi oleh candle Bang Toyib. Ini lihat. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Itu konfirmasi sebelum koreksi terjadi. 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Di titik tertingginya itu terjadi koreksi di MA25. Ini saya bisa jelasin semua koin, teman-teman. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ngepostnya di mana? Di MA25 atau di MA99. Dua momentum ini ketika bullish memegang kontrol, dua momentum ini. Loh om, ini jebol di sini. Ayo kita lihat apakah dia sudah belok benangnya. Nah, dia nembus karena dia sudah belok. Selesai. Berubah dari bullish memegang kontrol menjadi bearish memegang kontrol. Dasarnya apa? Di titik level inilah pra-bearishnya ketika ditembus. Ini ketika ditembus, kenapa di sini ini adalah pra-bearish? Ketika dia ditembus dia cuma bisa naik, tidak bisa lama.
Jadi kuncinya di sini. Teman-teman mau tahu bearish itu kapan? Perannya ya di bawahnya MA25, tarik di MA9, di resistnya yang di sebelah sini. Nanti kuncinya muncul. Ini ilmu dasar sekali teman-teman. Dan saya berharap ketika teman-teman mempraktekkan ini di semua koin, seharusnya tidak perlu teman-teman tidak sampai sangkut sejauh seperti masa lalu. Gitu ya, harapan saya seperti itu. Ini semua koin teman-teman. FTM dan ya. Nanti sabar satu-satu ya. Jadi diketik kok nanti kalau lagi menjelaskan juga percuma teman-teman, karena tidak terbaca. Karena saya lebih baik full untuk menjelaskan dari intisarinya bisa dapat. Sebenarnya yang saya jelaskan itu sama semua. Dalam semua keilmuan rata-rata sebenarnya saya sedang mengulang sebuah ilmu yang sama, ilmu dasar melihat market itu sama seperti itu. Cuman saya berharap teman-teman itu mengeksekusinya sendiri. Itu harapan saya seperti itu. Mengeksekusinya dengan baik, dengan dasar yang sebenarnya simpel. Doge doge rak usah mbok kuwi, keluar market dulu aja. Ya. Doge keluar market dulu aja. Beritanya sedang buruk-buruk, ya. Doge keluar market aja. FTM tadi ya. Oke. Ini FTM menarik ya, teman-teman. Dari posisinya adalah sudah bullish, terus sekarang sudah membentuk. Ya itu, tegak out aja ya. Tegak out aja. Partnya banyak. Kalau saya secara pribadi sih tegak out. Kan si Elon juga dituntut kan. Dituntut dari komunitas dogennya. Ya itu udah parah wong dia tuh. Banyak beritanya banyak. Elon aja dituntut kok. Doge, komunitas doge. Oke. Malah tak klik. Terus buka. Malah diklik. Nggak usah takut ya. Market saat ini BTC seperti itu biasa. Tapi lihatlah altcoin sedang digerakkan naik. Apakah BTC-nya akan turun? Enggak. BTC tongel-tongel ning kono wis ben karena sudah naik. BTC kan sudah tinggi. BTC biar naik turun di MA99 kayak apa orang mau dijoroke tapi tidak jadi. Gitu ya. Geli ya kok yang dulu ikan dulu BTC untuk beli. Jadi FTM ini kita itu sudah bahas dari ketika dia ada di sini. Di sini ini kita sudah bahas karena posisinya MA99-nya itu sudah tinggi. Dan ketika sudah tinggi, sebetulnya di sini adalah sebuah momentumnya. Jadi dia sudah naik duluan. Ya. Sudah naik duluan. Posisi marketnya adalah sudah bearish memegang kontrol untuk FTM. Loh, dasarnya apa? Dasarnya seperti tadi yang kita bahas di sini dan di sini. Ini kalau ini kan ketinggian ya. Tapi biasanya di sini sudah tembus itu saya aja sudah close ini. Mungkin di tengah-tengah ini ya sudah close. Kalau di sini kan jauh. Apalagi ini sudah dikonfirmasi seperti ini. Ini kemarin ada itu aja. Saya pikir kan mau isa ke atas, ternyata masih di short lagi karena bearishnya masih memegang kontrol. Nah ini yang teman-teman perlu perhatikan untuk posisi bearish, jangan melawan arah. Lebih baik apa? Cari market-market. Ngapain harus terlalu fanatik dengan yang namanya FTM? Yang perlu teman-teman lakukan adalah momentum yang tepat, bukan koinnya sir-sirane opo, tapi rugi percuma. Ya. Di dalam dunia investasi kita harus realistis. Fundamental tok tidak cukup. Yang ini ya, hukum pertama adalah fundamental produk. Hukum kedua adalah fundamental harga.
Jadi jangan dihilangkan fundamental harganya. Lah saat ini fundamental harganya bagus jeblok. Karena posisinya bearish memegang kontrol. Tunggu sampai apa? Toyibnya muncul sejajar. Lah ini belum, dia nanti kalau lebih aman gini teman-teman. Kalau seandainya ini kan sudah ada toyib muncul ya. Dia sampai nanti nyentuh di sini dulu dan konfirmasi double bottom dulu. Nah itu sejajar seperti ini nanti baru teman-teman boleh masuk. Biasanya ini sudah 3 benang ini sudah posisinya seperti ini. Mungkin ya. Kalau polanya adalah posisi double bottom. Baru nanti ke sini atau kemungkinan dia ke atas ini ya sebenarnya kesempatannya kalau ke atas pun dia cuman mentok di sini dan trap kembali karena napa ini udah selesai, yang mbak harapkan apa lagi. Kalaupun naik itu enggak akan jauh menurut saya. Kalau lihat di momentumnya juga itu ya paling 04 itu. Ini terhebatnya dia itu nanti di sini. Dia tumbangin lagi nanti. Karena itu udah bearish memegang kontrol. Jangankan sampai sini, bisa sampai sini aja udah hebat kok. Nanti FDM. Ini ya. 0,39. Itu ya cara melihat. Bagaimana Cardano Bang Iwan? Cardano candle engulfing muncul. Dan itu adalah sebuah momentum. Itu yang tanya FDM seperti itu jawabannya. Cardano itu bagus ya. Ini saat ini menurut saya the best-nya untuk altcoin saat ini Cardano. Kok gitu? Iya, ini lihat nih. Karena engulfing ini unik. Ini candle engulfingnya udah muncul gini di MA99 ini biasanya maraton. Ini lihat aja beberapa hari ke depan naik ya. Targetnya ke berapa? 0,73. Ocean ya. FLM. Sebenarnya teman-teman yang saya bahas di sini ini sebenarnya polanya sama sih serius. Polanya sama. Sebenarnya cara melihatnya polanya sama. Marketnya nanti lama-lama kalau ya teman-teman yang biasa nongkrong di sini dia harusnya itu sudah ngelotok banget, harusnya sudah ngelotok sekali dengan pola penjelasan saya kurang lebih. Oh ini nanti Om Iwan akan bahas gini, harusnya sudah tahu langkahnya. Karena sebetulnya saya mengulang aja semua yang saya jawabkan ini, saya mengulang dasar ilmu yang simpel itu. Om mau tanya, koin yang prospek untuk investasi jangka panjang apa Om? Kalau jangka panjang saat ini tidak tepat, karena nanti itu Juli awal saya akan keluar market semua reguler. Kok gitu Om? Nanti ya jelasin. Kalau untuk investasi jangka panjang belinya itu adalah Februari 2024. Nanti dia naik pun halving itu naik cuma 1 tahun 1 bulan. Nanti tak jelasin ya. Tak jelasin nanti. Saya mau tanya mau Ocean, pasti kan bingung dong. Ini cocok main naik lagi Om. Menurut aku enggak. Ini cuman nanti short lagi. Iya, karena nanti tak jelasin 1 tahun sebelum halving itu apa. 1 tahun sebelum halving itu kenaikannya cuma sampai Juni akhir. Ini bulan ini terakhir. Setelah itu apa? Tumbang. Sampai kapan? Desember. Nah ini yang jarang dijelasin. Tapi saya sudah jelasin ini dari Desember masa lalu. Desember yang lalu. Itu video TikTok saya. Video
yang ada di sini semua kan didownload di Iwan Crypto YouTube. Teman-teman bisa lihat ulangannya utuh gelondongan itu seperti pesannya Pak Edi, enak yang gelondongan Om. Ya itu sudah tak kirim gelondongan 2 jam ya 2 jam, 1 jam setengah ya 1 jam setengah. Live murni itu, teman-teman bisa lihat semua, cukup bagus, cukup menarik. Nanti teman-teman akan kebuka mindsetnya di dalam dunia investasi. Oh caranya melihat market seperti ini. Itu hal-hal yang simpel yang menurut saya mudah untuk dipahami. Gitu. Ada targetnya di 0,73 sama 1 dolar. Jadi untuk Ocean ini kan otomatis orang berharapnya ini naik ini, tapi kan tumbang lagi. Karena sebetulnya apa yang dilihat? Ini sudah gunung. Walaupun ada beberapa kasus orang berpikirnya gini, Om, beberapa kasus itu naiknya itu bengkok ke sini. Mesti kan gitu dah, tak jawab. Itu kalau bullrun saya percaya. Itu kalau bullrun saya percaya. Tapi kalau tidak bullrun itu tidak pernah terjadi. Contohnya apa? Yuk kita balik contoh ke BTC. Dengan market seperti tadi, harapannya kan ini loh. Ini terjadi cuma dalam fase bullrun. Kalau tidak bullrun itu tidak pernah terjadi. Karena ini 1 tahun sebelum halving. Dan dia tumbang. Bisa naik di sini ya tumbang lagi. Ini ada perlawanan nih. Tumbang lagi. Ini sebelum yang namanya bullrun dan tidak bullrun itu bedanya ini. Lah, orang kadang bermimpinya seolah-olah ini bisa belok, wong dulu pernah kok. Ini bullrun atau halving, beda maknanya. Jadi makanya kalau Ocean ini kalau teman-teman perhatikan, dia itu sudah benang MA. Yuk, nge-like ini. Yang dilihat kalau saya melihat market seperti ini, satu, ininya sudah belok, tapi beloknya perlu dilihat bahwa ini juga sudah gunung, sudah momentum. Di sini sudah momentumnya selesai. Jadi kalau dikasih bonus dia naik ke sini, setelahnya nanti besok dipantau ya, tumbang kan? Ya, ini yang saya lihat. Saya bisa salah ya, mungkin saya bisa salah, tapi lihat aja. Seperti itu enggak? Itu ya, untuk Ocean ya. Sama dengan APT. Kalau teman-teman Gala, oke Gala. Iki akumulasi sekarang iki apa? Ocean. Cek toh. Iki apa iki? Den iki akumulasi sekarang itu apa nih? Gak belinya apa sih? Altcoin lah, altcoin yang apa dulu? Karena kan altcoin itu ada yang sudah momentum, jangan buat beli ini. Contoh kayak FTM itu dia sudah momentum dan kondisinya dipikir akan nanti naik, itu akan naik, tidak. Naiknya paling di MA 99 dan tumbang lagi. Karena momentumnya kan yang belum naik ini malah ada Sandbox, Gala, Mana, itu kan yang dari bawah, Shiba. Ini belum semua dari bawah itu. Ini seperti Gala ini kan dari bawah. Ya otomatis ini apakah sudah momentum? Belum. Dia momentumnya ini terlalu kecil, ini terlalu pendek. Dan seharusnya yang terjadi apa untuk Gala ini? Ini ketika nanti dia momentum di sini, ini ya.
Saya tuh suka kalau produk dia sudah sedadak. Jadi sini toyib, di sini ini ada toyib lagi dikonfirmasi double bottom. Tergantung ini nanti di sini umpamanya besok ini toyib lagi di sini nanti. Triple bottom, tapi dipertahankan di ring ini. Nah, saya suka ini. Biasanya momentum. Seperti mana dan sandbox ketika polanya seperti ini saya sudah infoin itu. Tapi sekarang kan seperti sandbox sudah di sini, mana sudah di sini, dan naik momentumnya. Padahal beberapa hari yang lalu posisinya masih di bawah semua. Gitu ya. Untuk gala tunggu aja momentumnya. Tunggu 1 hari lagi. Besok ini berarti toyibnya muncul untuk gala. Besok toyibnya muncul. Ya. Ini membentuk triple bottomnya. Ya, gala besok pagi muncul. ETH tadi ada yang tanya ya. ETH tetap sama. Wah, ini kok belok ini misalnya. Kok ETH ini belok ini ya. Wah, liang ini ETH ini. Ini ETH ini tidak kuat loh. ETH BTC dibanding lagi banding ke piro. Ya enggak ada apa-apa. Biarin. Paling cuma di 26500. Ringnya 26500. Enggak apa-apa. Biarin aja, santai aja. BTC OTW 25. Ya kalau OTW 25 ya kalau close candle jebol ya udah CL gitu aja, kita kan enggak rugi, kan kita beli aja dari sini, beli aja kita aja dari 15.850. Jadi kalaupun terjadinya jebol di sini sekalipun kita tuh belum rugi gitu loh. Jadi seandainya terburuk ini nanti kan batasannya di sini. Kalau close candle-nya ini masih jauh, Belanda masih jauh. 25 itu jauh. Ya. Jadi belum, enggak usah tergesa-gesa, enggak usah gegabah. Dan kalau di spot itu enggak usah bingung. Yang bingung di future. Kalau di spot itu enggak usah bingung. Gitu ya. Seperti yang dijelaskan tadi. Tidak masuk akal. Kalau BTC diturunin semua berarti itu rata kanan, tidak ada kenaikan. Semua altcoin banyak, bukan semua, kebanyakan altcoin belum mengalami kenaikan. Ya, dari dasar itu aja tidak klik. Kalau ini ditumbangin hari ini itu tidak klik. Sinyalnya apa? Gitu. Keuntungannya whale itu apa? Keuntungannya apa? Mau tanya saya. Contohnya kayak Shiba. Ini keuntungannya di mana mereka? Ketika momentum itu terbentuk, lagi cari liquid di butur. Maksudnya piye? Nyari liquid di butur 25 diterabas. Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau 25 diterabas, itu sudah bearish memegang kontrol. Itu sinyal pra-bearish, tidak mungkin. Gitu loh. Jangan seolah-olah kalau merah langsung narasinya selalu muncul menjadi dukun dadaan. Itu sudah sering, dukun dadaan di sini itu banyak, sering. Kalau merah selalu paling kuanceng, 4 likur, 3 likur, 20 ya karepmu. Engko yen pas ijo ilang.
Jadi dukunnya cuma sehari kalau merah. Gitu sering. Jadi gitu. Pantau aja karena close candle belum terjadi. Ya, santai aja. Ya biasanya juga future. Kalau future ya memang itu ya rumit gitu loh. Beneran kalau dukun dadaan tuh kadang sering lewat bener. Kalau lagi merah toh. Dan pas merah ya aku bingung kok tuh hilang maksudnya. Sabar dulu aja teman-teman, tidak usah takut, tidak usah itu. Momentum saat ini apa sih yang harus dipantau? Yang perlu teman-teman pantau itu adalah close candle-nya. Ya. Close candle-nya seperti apa? Kalau memang close candle-nya memang sudah berat, kan kita sudah diberi sinyal. Caranya apa? Caranya ini. Nanti lihatnya di momentum ini ya. Ini mirip. Kalau yang berat itu seperti apa? Seperti ini. Ini kalau yang terjadi ini, ya itu tergantung pilihanmu. Kalau saya secara pribadi, karena yang support itu kalau mungkin ya kalau yang futur ya boleh keluar. Kalau ke cross ini boleh keluar. Tapi kalau yang spot, patokannya apa? Patokannya adalah resist yang ada di sini. Ya, itu. Kalau saya gitu. Ini kalau yang spot loh ya. Jadi yang spot itu lebih santai. Ya, patokannya di sini dentumannya. Tapi apakah saya melihat ini saat ini? Ya, tapi kan kembali lagi gini ya. Semua ada faktor yang tidak bisa kita orang kan kepentingannya orang punya uang beda-beda. Ya kan? Ada yang mau memakan wheel satu ke wheel yang lain ditunjemin lagi ke bawah, ya bisa. Ada orang gila turun gitu ya, bisa enggak? Ya bisa, kan gitu ya. Orang gila turun wheel gila turun, bisa mungkin karena beberapa hal, sakit hati bisa ya toh. Dulu aku mbak hancurke, sekarang tak hancurke, tak bom atom semua, ya kan bisa. Kan kita tidak tahu sampai sejauh apa. Yang di luar nalar itu yang susah kita tebak. Tapi kalau kita bicara soal market saat ini, apakah cukup mengkhawatirkan? Belum. Ya, karena belum close candle, belum final, belum terjadi yang namanya MA7 ini ketembus. Selama dia belum ketembus, masih perlu. Ini aja ketembus, jangan berpikir ini langsung sosor ke bawah gitu ya. Kalau dia besoknya lagi, jadi gini. Contoh ini, Om, ini close candle seperti ini. Ini ya. Ini perangnya belum selesai. Kan berarti masih ada di sini satu balok toh. Tergantung baloknya weak atau enggak masihan. Lah kalau baloknya weak, ceritanya lain lagi tuh. Berarti kan kayak ini dah. Berarti kan ada pertarungan lagi, tergantung dia hijau enggak. Sebelah. Berarti kan masih panjang berarti. Jadi jangan sikapi ini terlalu berlebihan. Kawal ini MA7-nya seperti apa? Bentuk polanya seperti ini atau bukan? Kalau bukan seperti ini pun perlu panjang. Beberapa hari ke depan baru kita bisa ngerti langkah-langkahnya. Karena tidak mungkin produk itu langsung gitu langsung, itu juga perlu proses. Tahapannya ada. Nanti yang perlu dilihat apa kalau terjadi koreksi ini? Kebalikan dari posisi bullish memegang kontrol. Apa yang dilihat? Apakah MA7 mengawal dalam downtrendnya? Ini yang perlu diperhatikan. Apakah MA7 mengawal dari
FOMO downtrendnya. Kalau dia ngawal ya selesai gitu. Kalau dia tidak ngawal ya belok kan. Di situ aja. Nanti dipantaunya dari MA7. Just binen kena VAT. Ya tidak apa-apa. Sudah dari dulu itu stok lama. VAT stok lama sudah dijelaskan dan VAT stok lama. Nuntut ceset. Daya itu kan stok lama misalnya. Nah kita makanya perlu diamati dulu beberapa hari ke depan akan seperti apa market. Yang saya bisa jelasin di sini secara sudut pandang market, secara utuh, secara semua saya melihat kekompletan dari kondisi market saat ini saya cuma menyatukan kondisi BTC dan altcoin. Yaitu nanti teman-teman bisa menakar sendiri, pertimbangkan sendiri. Apakah semua ini ada rangkaiannya dan momentumnya apa, sebetulnya maknanya buat para whale itu apa, menurunkan BTC dan semua altcoin itu maknanya apa, tujuannya apa. Mosok mau ya wis memang tak turun ke bodoh-bodohan gitu kan, dia konyol gitu ya, konyol enggak. putus nyambung ya berarti kayak cabe-cabean gitu, putus nyambung nge-lag ya, sing nge-lag ki wekmu apa WE kuwi. SRP nambah tambah aja, SRP tidak apa-apa. Mina tiane rak nge-lag kok nge-lag. Iya, Will Ijo Will Indonesia itu ya. Ini aku tuh kalau lagi merah gini ya, banyak orang galau itu, masih seliweran, bingung, kacau. Padahal dasarnya sebenarnya karena dia futur. Lah sedangkan market yang kita bahas itu spot. Nah kadang itu makanya sampai sebenarnya loh teman-teman, saya tuh sampai pengen memisahkan antara ayolah kita live futur sendiri, live spot sendiri gitu loh. Jadi nanti itu narasi yang ditangkap itu beda gitu loh. Ilmunya juga udah beda. Ya. Ya iki memang kawin dhisik ana kerjaane maleki wong kuwi preman kok. Preman colo halus. Ya saya tidak kaget kalau Binen, kalau jangankan Binen, nanti ETH di itu pun saya tidak kaget kok. Ini Mina 1 benang 2 benang. Jadi ini sudah toyib terus ya. Ini sebenarnya sudah momentum. Ini lihat ya. Ini seperti ini nih, polanya seperti ini. Kalau teman-teman pengen perhatikan, ini pola ini mempertahankan atau tidak? Ini mempertahankan. Dan biasanya kan pada takut. Wah, Om ini merah lagi di sini ya, di sini posisinya. Paling kalaupun bocor tadi dia nge-weak. Enggak full block biasanya. Jadi ini kan nanti akan ada candle lagi, toyib lagi kan di sini kan. Kalau besok dia enggak mau hijau. Ini kan berarti kalau hari ini full block seperti ini, berarti kan ada candle gantung di sini. Ya kan? Kalau dia nge-weak lagi di sini ya udah, ini selesai di sini dia akan naik. Nanti di sinilah perangnya. Apakah dia bisa momentum posisi alah. Ya, nanti posisi yang di sini ya. Nanti di MA99 baru nanti dipantau. Apakah dia bisa mempertahankan posisi bullishnya. Caranya nanti kamu tarik di sini. Ini ya resist di sini.
apakah dia bisa menjebol ini. Kalau dia bisa menjebol ini dari bearish menuju bullish. Ini pra-bullishnya di sini. Itu ya. Seperti itu ya. Jadi dah cukup dulu ya. Jam 11 aku rodok radang. Kebanyakan ngomong soalnya nggak berhenti, kita kadang ada beberapa itu ya speak untuk apa dari sehari ini banyak ngomong nih kayak sudah kecapean untuk ngomong gitu ya. Cukup ya. Iya ya mungkin nih kebanyakan kacang gitu loh gitu iya kering ya kayak jadi sudah cukup ya menurut saya. Minimal teman-teman punya gambarannya. Kalau saya secara pribadi market saat ini koreksi, kalau dia tumbang, pertanyaan saya gini yang saya mau sampaikan ke teman-teman, mungkin enggak apakah Will ini tidak mau uang ya. Itu yang saya mau titipin. Efek vaksin melemah. Oh gitu ya. Ya, makasih ya. Apa Bang Bro Yoyo, Bang Hadi, KEK, Bro Sebastian, Bang Ar, Senang Bapak, Elit Global, Pak Edi, Komiko, Lasno, Pony Beauty, Hoho ya. Barang Bekas, Budi, Hartono Wijaya, Satyang, Vika, Rombengan. Loh, Bang Calvin mana ini dah kita? Iya, semua. Bang Ar juga ya. Bang Lasno, ya semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke, Indonesia suka ilmu, take profit selalu, sehat selalu. God bless you all.